Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ilmu SKM Menkes selaku dosen pengampu pada mata kuliah epidemiologi, serta saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian obesitas pada remaja. Adapun volume dan halamannya itu volume 19 halaman 179 sampai 190. Penulisnya itu Weni Purdanti, Isti Suryani, Nurul Huda, Syamsiatum, Istiana Purnaningsiwi, Mahardika Marta Adityani, Diana Mustikaningsi, Kurnia Isnaini Soliha. Tahun terbitnya itu tahun 2018. Pendahuluannya itu usia remaja 10-18 tahun merupakan periode rentan gizi karena berbagai sebab, yaitu pertama, remaja memerlukan zat gizi yang lebih tinggi karena peningkatan pertumbuhan fisik. Yang kedua, adanya perubahan gaya hidup dan kebiasaan makan. Serta yang ketiga, remaja mempunyai kebutuhan zat gizi khusus, kebutuhan atlet. Adapun metode penelitian yaitu penelitian ini menggunakan penelitian observasional dengan desain atau rancangan penelitian case control. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi obesitas pada remaja. Nah, hasil dan pembahasannya yaitu yang pertama, faktor penyebab obesitas. Faktor penyebab obesitas pada remaja bersifat multifaktorial, di mana peningkatan konsumsi makanan cepat saji fast food, rendahnya aktivitas fisik, faktor genetik, faktor psikologis, serta status sosial ekonomi, jenis kelamin merupakan faktor pada perubahan keseimbangan energi pada kejadian obesitas. Adapun tabel risiko yang berpengaruh terhadap kejadian obesitas, di sini ada asupan energi, asupan protein, lemak, karbohidrat, serat, frekuensi fast food, asupan energi fast food, aktivitas fisik, harga diri, status obesitas ibu, status obesitas ayah, asupan sarapan. Nah, dari hasil analisis menunjukkan bahwa faktor yang secara bermakna berhubungan dan menjadi faktor risiko terjadinya obesitas pada remaja. Asupan energi OR-nya itu sama dengan 4,69, C1-nya itu 2,12 sampai 10,35, lemaknya itu OR-nya 2,34 dan C-nya itu 1,19 sampai 4,57. Karbohidrat OR-nya itu 2,64, CI-nya itu 1,34 sampai 5,20. Frekuensi fast food-nya itu OR-nya 0,47, CI-nya itu 1,26 sampai 4,83 dan asupan sarapan paginya itu OR-nya 5,24 serta CI-nya itu 2,56 sampai 10,71. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian obesitas pada remaja. Asupan protein dan obesitas disebabkan oleh jumlah sampel yang memiliki asupan protein lebih. Kelebihan energi terjadi bila konsumsi energi makanan melebihi energi yang dikeluarkan dan diubah menjadi lemak tubuh. Ada beberapa faktor penting yang menyumbang kejadian obesitas pada remaja, yaitu kebiasaan makan yang berlebih serta memperhatikan asupan gizi yang dikonsumsi. Faktor yang berkontribusi pada perubahan keseimbangan energi. Yang pertama itu ada asupan protein. Asupan protein, hasil dari analisis menunjukkan asupan protein bukan merupakan faktor risiko terjadinya obesitas. Asupan protein merupakan faktor protektif. Di sini asupan protein digunakan sebagai energi. Hal ini disebabkan asupan lemak dan karbohidrat tidak cukup hingga memecahkan protein.
Selanjutnya, asupan lemak. Asupan lemak yang lebih banyak ditemukan pada kelompok obesitas dibandingkan kelompok tidak obesitas. Dari hasil penelitian tentang asupan lemak menunjukkan bahwa tingginya konsumsi lemak di sebagian besar sampel penelitian mengonsumsi makanan tinggi lemak seperti gorengan, yaitu tempe, telur dadar, lumpia, martabak telur, dan biasanya makanan yang digoreng tersebut itu mengandung yang namanya tinggi protein. Dengan demikian, makanan yang digoreng memiliki kontribusi yang besar dalam asupan lemak setiap harinya. Yang ketiga itu asupan karbohidrat. Nah, asupan karbohidrat berlebih pada kelompok obesitas ditemukan lebih tinggi dibandingkan kelompok non-obesitas. Tingginya konsumsi karbohidrat disebabkan sebagian sampel penelitian mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat pada jam istirahat atau biasa disebut dengan jajan. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang mengatakan bahwa ada perbedaan yang bermakna antara asupan karbohidrat pada kelompok anak obesitas dan tidak obesitas. Selanjutnya yaitu asupan serat. Berbeda dengan asupan serat lainnya, persentase asupan serat kurang ditemukan lebih banyak pada kelompok non-obesitas sebesar 76,4% dibandingkan yang obesitas itu sebesar 59,7%. Sebagian asupan serat baik itu pada kelompok obesitas maupun non-obesitas masih kurang dari kecukupan. Hal ini terjadi karena rendahnya konsumsi sayur dan buah. Yang selanjutnya itu asupan sarapan pagi. Jumlah terbanyak subjek yang tidak sarapan pagi pada kelompok obesitas itu sebesar 65,3%. Kebanyakan subjek yang tidak sarapan pagi karena keterbatasan waktu pada pagi hari, mereka memilih tidak sarapan karena apabila mereka sarapan, mereka biasanya makan pada jam istirahat saja. Yang selanjutnya yaitu pola konsumsi fast food. Jenis fast food yang sering dikonsumsi adalah fast food lokal. Perbedaan jumlah asupan energi fast food antara kelompok obesitas dan non-obesitas dapat disebabkan oleh porsi fast food yang dikonsumsi lebih besar pada kelompok non-obesitas dibandingkan dengan kelompok obesitas. Selain itu, jenis fast food yang sering dikonsumsi subjek kelompok non-obesitas memiliki kandungan energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis fast food yang sering dikonsumsi subjek pada kelompok obesitas, baik itu fast food lokal maupun modern. Selanjutnya yaitu faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini atau yang biasa disebut dengan harga diri tidak dapat dihubungkan antara obesitas dengan harga diri pada remaja dikarenakan beberapa faktor, yaitu perkembangan individu yang positif dengan merasa dimiliki, merasa dihargai, dan merasa dapat diterima di tengah-tengah keluarga serta lingkungannya, serta hal itu yang dapat membantu harga diri yang positif terhadap remaja tersebut. Yang terakhir itu faktor genetik atau status obesitas ibu dan ayah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja yang memiliki ayah dan ibu dengan status obesitas berisiko lebih besar menjadi obesitas dibandingkan dengan remaja yang memiliki ayah dan ibu yang tidak obesitas. Pengambilan data dilakukan dengan cara menanyakan kepada subjek peneliti berdasarkan penelitian diketahui bahwa orang tua mempengaruhi pola makan dan gaya hidup yang sama dalam keluarga. Obesitas dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan, serta obesitas diturunkan dari keluarga yang bisa merupakan faktor genetik.
Faktor lingkungan juga memiliki pengaruh besar yang mencangkup perilaku gaya hidup seperti asupan makan seseorang dan tingkat aktivitas fisik yang dilakukan. Nah, kesimpulan pada materi saya yaitu remaja yang memiliki asupan energi lemak dan karbohidrat berlebih, frekuensi konsumsi fast food, aktivitas fisik tidak aktif, memiliki ibu dan ayah dengan status obesitas, serta tidak sarapan, berisiko lebih terhadap terjadinya obesitas. Remaja rentan akan obesitas, risiko obesitas sebaiknya diberikan edukasi dengan media untuk memperbaiki asupan makanan, khususnya asupan energi, serta memperhatikan asupan protein lemak dan karbohidrat. Nah, itulah tadi materi yang bisa saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.